Lanjut ke pihak terkait, PT Fiskarana. Silakan, tidak perlu dibaca semua ya. Jadi sama dengan tadi dari DPR, intisarinya saja. Toh nanti secara tertulis kami akan membaca sendiri. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami juga sudah membuat resumenya hanya sekitar 3 lembar Yang Mulia. Yang akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Keterangan pihak terkait dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kuasa hukum pemohon, pihak pemerintah dan DPR atau yang mewakili, perlu kami sampaikan beberapa hal. Pertama, pihak terkait adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia. Pihak terkait inkasu PT Fiskarana Cipta Media yang diwakili oleh Muhammad Hafid atau yang dikenal buruh online. Muhammad Hafid selaku direktur yang berdasarkan pasal 12 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 Akta Notaris nomor 50 tanggal 26 Januari 2015 diberi wewenang untuk dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, pihak terkait merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan penyiaran berita, portal web atau platform digital yang secara umum dikenal dengan nama Buruh Online TV. Kedua, bahwa pihak terkait diberi hak konstitusional untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi guna menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia sesuai dengan pasal 28C ayat 1 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terhadap permohonan para pemohon yang meminta redefinisi pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran sangat erat kaitannya dengan kepentingan pihak terkait yang juga melakukan aktivitas pemanfaatan fasilitas internet dalam layanan streaming, yakni dalam laman www.buruhonline.tv atau melalui aplikasi penyedia konten YouTube pada channel Buruh Online TV. Ketiga, apabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka hak konstitusional pihak terkait terpengaruh atau setidak-tidaknya akan terpengaruh karena pihak terkait turut memanfaatkan media internet dalam menyajikan program acara, topik, maupun konten tenaga kerjaan yang dibutuhkan oleh jutaan pekerja di Indonesia. Kali ini kita mau membedah perkara konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang Penyiaran yang lagi viral nih, Mas Ibnu. Nah, di depan saya sudah ada Mas Ahluddin Saiful Ahmad. Beliau adalah dosen di Universitas Esa Unggul ya, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Nah, sebenarnya Mas Saiful ini sudah pernah membuat satu pendapat terkait dengan uji materi Undang-Undang Penyiaran. Nah, memang ini kan kebetulan saya diminta sebagai kuasa dari pihak terkait. Jadi ada badan hukum privat namanya PT Fiskarana Cipta Media. Nah, tapi kalau di YouTube itu biasa disebutnya atau dikenalnya Buruh Online TV. Jadi memang fokusnya dia di wilayah perburuhan gitu. Nah, Buruh Online TV ini menggunakan sarana platform itu YouTube, ya, gitu. Dan juga ada aplikasi di Play Store, lalu juga ada websitenya kalau tidak salah. Gitu. Nah, artinya dia bagian dari OTT itu sebenarnya kan. Gitu. Nah, dan ini tentunya merasa terkait dengan pengujian ini. Karena kalau misalkan kita melihat permohonan dari para pemohon, ini perkara nomor 39 tahun 2020, ini kan dia ingin meredefinisi pasal 1 angka 2 nih. Gitu. Jadi di pasal 1 angka 2 itu definisi terkait dengan penyiaran ingin ditambahkan termasuk juga OTT, gitu kan? Apa itu istilahnya over the top ya, over the top gitu. Nah, karena kemarin juga saya baca-baca tuh Mas Saiful kan udah membuat juga pendapat terkait dengan persoalan ini. Nah, ini kira-kira kalau tanggapan dari Mas Ahluddin sendiri ini bagaimana nih terkait dengan pengujian tersebut? Ya.
Ya kalau mengenai pengujiannya gitu kan, kalau melihat alasan-alasan pengujiannya, ya kita bisa lihat secara objektif ya. Sebenarnya cukup beralasan. Kenapa? Bahwa kita harus melihat ini dari sudut yang pertama, sudut pandang dulu adalah sudut pandang perkembangan teknologi informatika sebenarnya. Jadi undang-undang penyiaran itu dibuat pada waktu itu, entah kemudian sudah memprediksi bahwa perkembangan informasi dan telekomunikasi itu akan sepesat ini atau tidak, ya, gitu kan pada waktu itu, gitu kan. Karena kalau melihat definisinya dulu, kalau sebenarnya yang diperkarakan ini kan mengenai definisinya. Saya kalau melihat definisinya justru gitu kan, tanpa diajukan ke MK pun sebenarnya ini sudah bisa menjadi semua sebenarnya. Karena di situ ada ini kalau salah ya, kata media lain itu ya. Ya kalau saya bacakan aja ya, di sini saya sempat lihat gitu kan. Di sini kalau pasal 1 angka 1-nya kan, jadi untuk melihat pasal 1 angka 2-nya, maka kita harus melihat dulu pasal 1 angka 1. Bagaimana undang-undang penyiaran itu memberikan definisi terhadap kegiatan yang namanya siaran itu dulu. Walaupun itu tidak masuk ke dalam permohonan, tapi ini harus dilihat dulu bahwa kalau di sini kan dilihat bahwa pasal 1 angka 1 itu siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Itu dulu. Jadi kegiatan ini akan sangat luas sekali selama tadi kegiatan-kegiatan itu intinya menyampaikan pesan dalam bentuk apapun yang bisa diterima melalui perangkat penerima siaran. Itu kan 1 angka 1-nya. Kemudian 1 angka 2-nya gitu kan, bahwa semua kegiatan 1 angka 2 ini di situ ada tulisan bahwa kegiatan penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran. Siaran itu tadi pesan-pesan itu kan, pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya. Nah, media lainnya ini termasuk bisa masuk apa aja sebenarnya, walaupun melalui laut, udara itu saja sudah cukup, gitu kan? Karena saya coba melihat lebih dalam lagi sebenarnya jaringan-jaringan yang kita pakai itu sebenarnya apa ya, itu bisa masuk ke dalam spektrum frekuensi radio sebenarnya, apalagi yang dipakai gitu kan. Walaupun kemudian kalau dilihat dari secara teknologinya, mungkin yang dimaksud dalam undang-undang penyiaran ini adalah kegiatan penyiaran yang terpusat misalkan. Jadi ada pusat penyiarannya, kemudian dia dipancarkan kan. Sedangkan internet ini, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa internet ini bisa ada satu pusatnya gitu kan. Ya contohnya aja setiap website itu kan tergantung kita mengolahnya seperti apa. Kalau saya punya website tergantung saya mau mengolahnya seperti apa. Di situ bisa juga misalkan dan yang pasti yang kita lakukan adalah sebenarnya itu siaran kan, menyampaikan informasi dalam bentuk gambar, suara dan sebagainya dan seperti itu. Dan itu sangat bisa masuk ke sini, dan saya kira untuk perkembangan teknologi yang seperti sekarang semua orang bisa melakukan gitu. Dan memang kalau kita lihat dari undang-undangnya itu memang sudah cukup lama ya. Cukup lama. 2002 cukup lama. Saya membaca dalam permohonannya pun sebenarnya INUS dan RCTI, dia sudah memahami bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketinggalan zaman. Iya. Tetapi pertanyaannya kenapa kemudian ini mencoba untuk dipaksakan? Kan nggak bisa seperti itu gitu. Walaupun secara normatifnya kita bilang ini bisa menyasar semuanya, tetapi ya hukum yang kemudian tidak bisa memberikan manfaat atau kemudian menjadi beban, ya sudah selayaknya untuk itu tidak diterapkan gitu.
seperti itu. Saya mencoba memahami pola pikir pemerintah misalkan dan para aparat penegak hukum juga, kenapa kemudian siaran-siaran yang masuk dalam definisi siaran ini kemudian melalui media yang namanya internet kita kenal sekarang ini kemudian tidak diberlakukan UU siaran. Karena kalau itu diberlakukan ya akan sangat terbatas sekali. Cuma gini, Mas Saiful, yang menarik ini kan seperti gini. Ini kan memang undang-undang ini sudah bisa dikatakan tertinggal kan, kalau kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, tapi kan persoalannya kemudian kalau memang ingin disempurnakan secara kedudukan ini kan RCTI dan iNews ini, itu kan sebenarnya kan tidak ada kerugian secara bisnis. RCTI dan iNews sebenarnya kan tidak ada kerugian terhadap adanya definisi undang-undang penyiaran itu. Ya, artinya ini kan ingin dia coba kalau bahasanya itu menarik-narik gitu kan, menarik-narik urusan orang lain. Karena ini kan sebenarnya kan bukan urusannya RCTI. RCTI jelas sudah punya frekuensi sendiri dalam penyiaran. Artinya kalau bicara tentang tujuan dari ujinya pasal ini ingin memasukkan juga internet itu dalam undang-undang penyiaran. Ini kan apakah karena memang kalau dari kacamata Mas Saiful ya sebagai akademisi melihat gitu misalkan, apakah memang ini RCTI kemudian merasa kalah saing atau gimana? Oke, saya berangkat dari kerugian konstitusionalnya dulu ya. Hal yang pertama harus dilihat kan saat kita mau mengujikan membuat permohonan pengujian undang-undang kan tentang kerugian konstitusional ya. Kemudian apa yang membuat kerugian konstitusional itu? Aturannya, ya kan? Kenapa kita memohonkan uji materi? Karena aturannya. Ada hubungan sama akibatnya. Karena aturan, maka hak konstitusional saya dilanggar. Kan seperti itu. Ini bukan pada aturannya. Aturannya sudah mengakomodir itu sebenarnya. Bisa. Tergantung kemudian bagaimana pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan itu nggak bisa kita masuk ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Cuma gini, Pak Sipul. Kalau kita lihat dari rumusan secara sistematis, itu kan kemudian kalau nggak salah di pasal 13 yaitu mengatur tentang yang dimaksud dalam hal penyiaran ini itu kan hanya televisi dan radio. Internet tidak masuk gitu kan. Nah, oke lah itu mungkin tidak mencakup hal itu gitu kan, karena memang mungkin pembentuk undang-undang saat itu melihat dalam hal undang-undang penyiaran yang dilakukan apalagi secara live misalnya, itu memang baru TV dan radio. Karena internet saat itu belum masif seperti kayak sudah YouTube, ada, tapi Netflix dan lain-lain gitu kan, masih tidak inilah. Nah ini kan kemudian kalau kita lihat bahwa ketika mereka meminta definisi ini dilebarkan, maka akan berdampak dengan pasal-pasal lain yang ada di bawahnya. Gitu. Nah, apakah itu kemudian memang ada kerugian konstitusional terhadap dirinya? Kalau saya melihat sih untuk sampai sekarang ya kerugian konstitusional mana gitu. Dalam aturan itu ya, saya melihatnya dalam aturannya dulu. Karena berangkat dari kerugian konstitusional. Karena toh itu nggak mengatur dirinya kan? Tentang terkait dengan kalaupun ditambahkan adanya internet masuk di situ, OTT itu kan bukan mempengaruhi bisnisnya sebenarnya. Sebenarnya seperti itu, karena hanya kalau menurut perhitungan bisnis kan yang seharusnya orang bisa nonton TV, nonton yang lain misalkan seperti itu. Dan nanti masalahnya akan timbul saat definisi itu kan ruhnya, definisi itu jiwanya sebenarnya dalam sebuah undang-undang gitu kan. Saat kemudian definisi ini dirubah, maka semuanya harus dirubah, gitu, harus menyesuaikan itu. Sedangkan sekarang berbicara mengenai budaya penafsiran di Indonesia gitu kan, ya kita sangat sulit untuk menafsirkan sesuatu itu menjadi satu penafsiran yang sama. Masih sangat sulit untuk itu akan menjadi masalah tersendiri saat aturan-aturan pasal-pasal di bawahnya kemudian tidak dirubah. Merubah definisi berarti
ya udah baca aja undang-undangnya kan seperti Iya. itu, atau buat undang-undang yang lain Dan misalkan. itu bukan menjadi wilayahnya MK sebenarnya. Bukan. Dan seharusnya di DPR ya. Iya. DPR atau misalkan mengajukan usulan ke Menkominfo atau Panglima bisa dari. Iya. Dan saya yakin pemerintah juga pemerintah dan DPR pasti sedang berusaha untuk bisa mengakomodir perkembangan teknologi ini, karena di situ akan ada banyak kepentingan. Satu misalkan yang pertama adalah kepentingan negara itu sendiri bisa masuk ke dalam pertahanan keamanan juga gitu kan. Kalau di situ sudah masuk hoax dan sebagainya, masuk pornografi dan sebagainya gitu kan, pasti itu sudah menjadi concern dari pemerintah sendiri. Nah itu yang coba kita ulas selanjutnya. Artinya gini, kalau tadi dari sisi legislatif oke lah, kalau pandangan Mas Saiful kan mungkin bisa dikatakan bahwa sebenarnya STI tidak punya kedudukan hukum dalam hal memasukkan atau meredefinisi agar OTT itu kemudian masuk juga dalam pasal 1 angka 2 itu ya. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada pasal-pasal di bawahnya gitu kan, dan itu merupakan bagian dari pembentuk undang-undang, kewenangan untuk undang-undang. Nah, yang selanjutnya ini kan memang mereka juga mempersoalkan bahwa tidak ada kontrol yang dilakukan oleh KPI. Artinya KPI menjadi tidak bisa ikut mengawasi perkembangan penyiaran yang menggunakan jaringan internet, karena memang kalau dari versinya SCTI mengatakan bahwa tidak masuk pengaturan tentang internet itu dalam undang-undang penyiaran, sehingga KPI yang diatur juga dalam undang-undang penyiaran itu tidak bisa menjangkau, mengawasi internet. Di mana peran KPI kan gitu. Nah, artinya dengan dasar dia ingin KPI juga menyentuh kepada wilayah itu, apakah memang kalau dari menurut Mas Saiful, apakah memang akan kemudian menjadi signifikan perubahan adanya KPI saat mengawasi konten-konten di internet dengan di televisi yang saat ini juga berkembang menurut saya cukup dinamis juga. Ya. Jadi kalau masuk ke situ kita lihat dulu ya dalam perkembangan telematika ya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai aturan di telematika, kita melihatnya kan konvergensi gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba teknologi yang begitu cepat ini kemudian berkembang, kemudian secara cepat juga kita kemudian membuat sarana prasarana hukum yang memadai kan seperti itu. Dan setidaknya sebenarnya kegiatan yang ada dalam internet itu kan sebenarnya adalah, kalau saya bilang sebenarnya itu kegiatan-kegiatan konvensional yang kemudian dilakukan dengan cara yang modern. Contoh, kita tidak agak melenceng dikit ya. Kalau tadi ngomong tentang konten siaran gitu kan, kita bicara dulu mengenai penipuan misalkan melalui telematika gitu. Apakah kalau kemudian penipuannya melalui internet kita nggak bisa pakai KUHP misalkan? Padahal jelas definisi penipuan ya ada di KUHP kan seperti ya, itu tinggal kemudian bagaimana melaksanakannya. Nah, kalau masuk konten misalkan, contoh misalkan, apakah kemudian kita jadi tidak bisa mengawasi adanya tayangan pornografi misalkan? Ya pornografi sudah ada undang-undangnya. Atau kalau ada orang yang menyebarkan itu, miaran itu ya dipakai kemudian aturan-aturan mengenai pornografi gitu. Dan saya kira justru kalau sudah melalui dunia internet ini yang namanya kontrol masyarakat ini cukup berperan. Contoh lah kalau di YouTube gitu ada fitur report, ada fitur laporkan. Gitu. Kamu ngelaporin ini karena apa? Oh, karena ini pornografi, karena ini kekerasan dan sebagainya. YouTube salah satu platform yang cukup disiplin ya. Bahkan beberapa konten kreator misalkan mereka sama sekali nggak berani menunjukkan adegan yang ada darahnya, ada apanya, karena mereka takut nanti di-ban oleh YouTube, dilaporkan dan sebagainya. Kalau media televisi misalkan, oke, kita lapor ke KPI gitu kan, harus berapa laporan yang masuk ke KPI dan bagaimana tindakannya.
Dan pola laporannya pun masih manual, kita harus datang ke sana kan. Kalau misalkan dalam platform itu misalkan kita cukup klik report, Iya. algoritmanya kemudian berjalan. Iya. Bahkan sebelum report pun saat algoritma di teknologi mereka itu berjalan, itu tanpa di report itu bisa hilang sendiri, bisa ada teguran tersendiri. Apalagi kalau sudah di report itu bisa hilang itu kontennya, atau bahkan di ban, atau yang berikutnya ya kita tinggal laporkan kan, ini ada yang menyebarkan pornografi. Iya. Nah itu kan lebih bisa diterima sebenarnya gitu loh, karena kalau misalkan ya saya tidak bilang penjagaan mutu konten siaran apapun itu ya, itu tidak harus dijaga, itu harus dijaga gitu. Tapi kan aturan-aturan yang ada saat ini saya kira itu yang kemudian perlu bisa dilakukan secara tegas daripada kemudian membentuk komisi-komisi dan sebagainya. Masyarakat Artinya sebenarnya sudah secara regulasi sudah bisa mengcover itu ya. Sebenarnya sudah. Tinggal bagaimana kemudian melaksanakannya ya. Jadi ini kan beberapa, saya tidak bilang semuanya gitu, beberapa kegiatan yang dulu dilakukan tidak di internet kemudian dilakukan di internet. Kegiatan-kegiatan itu kan udah ada kan, sekarang tinggal kemudian bagaimana mengatur penggunaan internetnya itu. Contoh misalkan kita berbicara mengenai judi online, ya apakah kemudian judi online tidak bisa ditindak? Ya bisa dong, karena itu perjudian gitu loh. Tinggal kemudian bagaimana penafsiran kita saat berbicara mengenai locus delicti dan sebagainya, itu pemahaman konvensional gitu kan. Sekarang berbicara telematika yang sekarang kita nggak bisa seperti itu. Bagaimana kemudian negara ini bisa secara berdaulat menerapkan itu, lebih berdaulat dari internet misalkan. Contoh, misalkan ada orang Indonesia ditipu oleh orang Nigeria misalkan, ya kan? Ya apakah kemudian orang Nigerianya kemudian tidak bisa dijerat dengan pasal penipuan di Indonesia? Padahal orang Indonesia yang ditipu, saya ditipunya di sini, saya transfernya di sini, tapi kemudian yang penipu di Nigeria misalkan, apakah itu tidak bisa? Ya bisa dong. Jangan bilang kemudian aturannya nggak ada. Aturannya ada, tersebar gitu. Bagaimana tinggal kemudian kita melaksanakannya. Dan kalau berbicara mengenai penyiaran misalkan, ya ini akan menjadi masalah tersendiri nantinya. Kalau sampai kemudian apa yang diajukan oleh AIJIS dan RCTI ini dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini akan menjadi masalah tersendiri bagi perkembangan teknologi kita dan bagi perwujudan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ini udah bagus, ini udah sangat bagus sekali. Tujuannya kan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan berkualitas. Kan seperti itu. Ya bagaimana itu kemudian diatur, bukan kemudian memaksakan sekedar mengubah definisi atau menguatkan sebuah definisi sekedar itu, tapi tanpa berpikir untuk terus gimana. Gitu kan, contoh oke lah, kalau memang sasarannya cuma OTT, ya kita contohkan YouTube misalkan, sebuah lembaga penyiaran itu nanti kan dia harus mengelola mata siaran apa aja nih. Dan saya bayangkan kemudian di YouTube itu ada banyak sekali akun gitu loh, ada banyak sekali siaran. Misalkan kalau yang dimaknai cuma yang langsung aja, ada banyak sekali acara live di YouTube gitu. Kalau kemudian masuk ke situ, masyarakat seperti kita loh, berarti kan kita ada di bawah lembaga penyiaran yang namanya YouTube kan, regulasinya gitu kan. Ya untuk mengurus satu live sehari misalkan sampai ribuan bahkan ratusan ribu live, apa yang harus dipersiapkan oleh YouTube misalkan untuk bisa agar ini bisa live semua, karena kalau enggak ini nggak boleh tayang kan, seperti itu. Dan hal-hal itu yang akan menjadi sempit waktunya kalau ingin dijelaskan di Mahkamah Konstitusi gitu kan, dirancang gitu ya. Mas Victor gitu kan mau live gitu kan, saya harus ngomong ke YouTube dulu nih, saya mau live jam sekian, terus sama YouTube ditanyain acaramu apa? Oh acaraku ini dari, oke kita urus dulu ya mata siarannya biar ini biar itu.
itu baru Mas Mas Victor. Yang Mas Victor itu berapa orang gitu, berapa akun gitu loh. Ini akan menjadi masalah tersendiri. Akhirnya apa ya, nanti YouTube bisa jadi kayak iNews dan RCTI misalkan. Udahlah saya bikin Dan yang live itu sekarang bukan hanya misalkan kayak gini talk show dan segala macam, tapi juga bahkan sampai penelusuran yang mistis-mistis pun sekarang udah live gitu kan. Iya. Nah, itu. Mahkamah Konstitusi sidang live. Iya. Lewat gitu juga. Ya jelas mungkin itu akan dipermudah gitu kan. Tapi bagi yang lain, saya misalkan saya ingin menyebarkan informasi, ada satu acara yang cukup menarik sebenarnya gitu kan. Dengan ini kita mempunyai kemudahan gitu loh. Dan kemudahan itu harus dibatasi ya nanti dulu gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang kreativitas warga negara di menggunakan internet, baik itu Facebook, Instagram, ataupun YouTube misalkan gitu kan, untuk melakukan siaran live, itu kan tidak hanya usia-usia dewasa. Ada juga misalkan yang anak-anak atau misalkan yang dewasa pun misalnya tidak memahami bagaimana cara untuk bisa mendapatkan izin ketika dia mau live. Nah, ini kan juga persoalan yang perlu dirumuskan gitu kan, kalau memang ingin dimasukkan ke dalam kalau ingin negara. masuk ke situ gitu. Nah, ini dampaknya kalau dari sudut pandang Mas Saiful ini terhadap nanti kemungkinan ketika Mahkamah Konstitusi memberikan satu pandangan yang kita nggak tahu nanti seperti apa pandangannya, tapi kan kemudian kita bisa menggambarkan kalaupun itu kemudian dilakukan seperti apa yang diinginkan pemohon, maka kan akan menghambat kreativitas banyak sekali jutaan masyarakat yang menggunakan platform melalui internet. Iya. Gimana, Mas? Ya, kalau berbicara kemungkinan ya kita tidak akan tahu kemungkinan apa yang kemudian akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nanti. Tapi kalau misalkan berbicara mengenai skenario gitu kan, sebenarnya dengan adanya uji material ini gitu kan, akhirnya kita punya kekhawatiran sendiri terhadap undang-undang penyiaran ini. Saya, mungkin Mas Victor juga, akhirnya loh ternyata ini akhirnya menyasar saya. Saya berpikirnya malah justru seharusnya yang uji material itu bukan RCTI dan iNews gitu. YouTuber. Ya seharusnya masyarakat Indonesia gitu loh. Yang ternyata definisi siaran itu begitu luasnya, dia tidak disebut loh menggunakan apa, hanya disebut menggunakan frekuensi radio. Bahkan saya sedikit, ini mungkin pemikirannya hampir sama dengan saya ya, Prof. Eni gitu kan, mempertegas lagi atau media lain, atau media lain itu apa? Iya. Ini kan dalam hukum namanya blanket norm, bahwa ada yang bilang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bisa kemudian bertahan lama, mengikuti perkembangan zaman. Tapi akhirnya yang dipakai apa? Yang dipakai adalah blanket norm seperti ini, atau media lain kan untuk melihat suatu saat nanti akan ada apa lagi yang kita belum tahu, tapi ini bisa masuk ke sini. Ini yang berbahaya, dan saya malah jadi aware gitu bahwa sebenarnya ini mengancam kegiatan masyarakat juga yang masuk ke dalam definisi penyiaran. Itu yang satu, yang pertama. Tanpa saya nggak melihat apakah ini akan diterima atau ditolak, kecuali kemudian Mahkamah Konstitusi justru menegaskan gitu kan, bahwa kemudian pokoknya undang-undang penyiaran itu adalah masuk ke dalam ranah televisi dan radio misalkan dengan frekuensi yang ini, karena frekuensi radio kan banyak sekali, ada UHF, ada AM, FM, bahkan apa yang kita pakai di telepon seluler itu kan masing-masing provider itu mereka pasti memenangkan tender pengadaan frekuensi radio sendiri yang ada di Indonesia gitu kan, itu frekuensi radio juga gitu. Jadi dengan adanya ini justru saya khawatir kalau Mahkamah Konstitusi nanti memberikan pandangan yang sedikit menguatkan RCTI dan iNews itu, karena saat itu kan pasti akan diikuti juga oleh aparat penegak hukum dan sebagainya kan, seperti itu. Ini akan memberikan pembatasan sendiri. Jadi kalaupun kemudian
eh, itu ditolak, ya seharusnya pemerintah kemudian dan DPR sesegera mungkin lah melihat fenomena internet ini. Atau yang kedua, kita rubah kembali penafsiran kita terhadap sebuah aturan gitu kan, bahwa ya sebenarnya apapun aturan itu selama itu bisa diterapkan ya terapkan. Ya kan? Contoh ngomong konten siaran loh, jelas orang nggak boleh mengeluarkan konten pornografi, itu sudah pasti, nggak perlu ada komisi, nggak perlu ada ini, nggak perlu itu, sudah pasti, tinggal itu dilakukan secara tegas. Dan kemudian saya kira penyedia layanan telematika itu pun seperti layanan internet YouTube dan sebagainya pun mereka punya concern yang cukup baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya contohlah fitur report, fitur laporkan itu. Fitur laporkan itu salah satu fitur yang bagi saya sangat berguna sekali ya. Kita tidak perlu telepon online service, kita tidak perlu memberikan form. Saat kita melihat oh ini tidak cocok dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, laporkan kan gitu. Kan tinggal seperti itu. Jadi ya maknailah bahwa memang peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai mengatur tentang telematika ini belum sempurna, tetapi itu tersebar ada gitu loh. Tinggal itu, dan saya harap apa yang kemudian sudah ketinggalan zaman dan saat diterapkan itu akan membuat permasalahan gitu, itu jangan dipaksakan. Ya kan sama aja ya. CTI News bilang iya ini udah ketinggalan zaman, tapi kenapa dipaksakan? Kan seperti itu. Padahal sebenarnya sudah masuk dalam prolegnas itu. Revisi Undang-Undang Penyiaran itu kalau nggak salah tanggal 29 Juni 2020 itu masuk dalam prolegnas. Artinya kan sebenarnya tinggal kita sama-sama aja untuk mengawal bagaimana perubahan itu kan. Banyak berbagai macam kepentingan termasuk masyarakat juga dan sebagainya. Walaupun memang penyakitnya di DPR sekarang lagi serba tertutup gitu. Udah berapa banyak undang-undang yang disahkan kan? Iya. Undang-undang minerba, undang-undang lain. Saya menarik sedikit berbicara mengenai hak konstitusional. Itu kan ada hubungannya dengan hak asasi manusia ya. Saya tidak menafikan bahwa secara hukum misalkan badan hukum itu bukan orang, ya kan? Iya. Tapi saya cuma ingin memperlihatkan bahwa ya yang namanya hak asasi manusia untuk manusia, yang namanya badan hukum itu ya seolah-olah manusia kan seperti itu. Jadi jangan terlalu berpikir seperti manusia, karena secara kemampuan manusia saya misalkan dengan manusia yang seolah-olah badan hukum itu pasti kemampuannya berbeda. Saya cuma sendiri, badan hukum yang seolah-olah orang, seolah-olah person, di situ ada berapa orang, di situ ada berapa perkumpulan modal dan sebagainya. Jangan berpikir seperti manusia asli gitu loh. Oh saya kerugian konstitusional saya, ya itu kan kerugian konstitusional. Kalaupun itu kerugian konstitusional adalah kerugian konstitusional sendiri, misalkan orang-orang yang melakukan bisnis di situ, ya disebut aja gitu loh. Misal gitu. Jangan terlalu berpikir saya ini manusia asli, walaupun secara konsep hukum badan hukum adalah person gitu kan. Orang berbadan hukum seperti manusia kan seperti itu. Tapi saya haraplah jangan kemudian benar-benar memperlawankan manusia asli gitu kan dengan kekuatan mereka yang bukan manusia. Kita akan kalah, walaupun sasarannya misalkan OTT dan sebagainya, ini tetap akan berpengaruh kepada para konten kreator nantinya, itu pasti. Sedikit mungkin sedikit mengingatkan gitu kan. Secara hukum mungkin ini kita akan masih banyak bertanya-tanya. Contoh lah, kenapa fenomena Gojek, Grab sampai sekarang bisa kemudian berlangsung sampai saat ini gitu kan. Walaupun kita pasti secara insan hukum akan melihat ini peraturannya gimana dan bla 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 gitu. Tapi kan kita melihat kepentingan yang lebih besar ya. Masyarakat yang menggunakan itu gitu. Udah berapa driver online banyaknya, kalau kemudian ini harus dihilangkan misalkan atau aturan lebih diperketat lagi, ya ini aja hidup orang banyak.
kalau sekarang kita bicara telematika, kita nggak tahu lah definisi teknologi itu seperti apa, tapi definisi undang-undang itu kan pasti sederhana, bisa ditangkap oleh pemancar, ditangkap oleh receiver penerima siaran, dan bisa dipancarkan oleh pemancar siaran misalkan. Ya HP ini yang saya pegang ini kan bisa jadi pemancar dan penerima, ya saya bisa menerima dan mengirimkan pesan, bisa lihat live, saya juga bisa live kan, seperti itu. Ini semua nanti orang bisa terkena dampaknya gitu. Oke, Mas Ipul, terima kasih banyak nih udah meluangkan waktunya untuk kita membahas perkara ini, dan mudah-mudahan nanti di perkara-perkara lain masih siap ya Mas ya untuk nanti diminta. Karena ini kita coba membuat satu konten terkait dengan bedah perkara di Mahkamah Konstitusi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam konstitusionalis. Salam konstitusionalis.